Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama. Video singkat ini akan menginformasikan tentang beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh setiap pihak yang hendak menjadi saksi di pengadilan agama. Pengadilan adalah tempat berjalannya lembaga peradilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengadilan bermakna dewan atau majelis yang mengadili perkara atau disebut juga mahkamah. Diartikan juga dengan proses mengadili. Diartikan juga keputusan hakim atau sidang ketika hakim mengadili perkara, serta diartikan dengan rumah atau bangunan tempat mengadili perkara. Dalam sebuah risalah yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk Gubernur Kufah Abu Musa al-Asy'ari disebutkan bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suatu sunnah Rasul yang wajib diikuti. Berdasarkan hal itu, semua pihak yang hadir dalam sidang wajib menunjukkan rasa hormat pada institusi pengadilan sebagai lembaga peradilan. Hadirin yang terhormat, penting untuk diperhatikan bahwa semua pihak yang hadir dalam sidang, termasuk para saksi, wajib mentaati perintah majelis hakim karena majelis hakim berwenang untuk memerintahkan seseorang antara lain memasuki atau meninggalkan ruang sidang, bicara atau tidak bicara dalam sidang, dan hadir atau tidak hadirnya seseorang dalam suatu sidang. Selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para saksi di pengadilan agama. 1. Saksi sebaiknya membawa kartu tanda penduduk. Hal ini dikarenakan identitas saksi diperlukan pengadilan demi kepastian hukum dalam tiap-tiap perkara dan untuk mengetahui agama para saksi dalam rangka pengambilan sumpah sebelum masing-masing saksi memberikan keterangan dalam sidang. 2. Saksi sebaiknya mempersiapkan diri beberapa waktu sebelum bersaksi, yaitu dengan mengingat atau menyusun kembali pengetahuan saksi atas peristiwa-peristiwa yang mungkin akan diperlukan pengadilan, yaitu hal-hal yang terikat ruang dan waktu seperti hari, tanggal, bulan, dan tahun suatu kejadian ataupun tempat di mana suatu peristiwa terjadi dan lain sebagainya yang menjadi materi perkara di pengadilan. 3. Saksi sebaiknya memastikan diri, mengetahui, atau berkaitan langsung dengan materi perkara yang sedang diperiksa pengadilan. Jadi, pastikan Anda tahu sehingga patut memberikan kesaksian. 4. Bagi saksi ahli, sebaiknya selain memperhatikan hal tersebut di atas, saksi ahli perlu mempersiapkan rujukan beberapa teori atau keilmuan tertentu sesuai bidang keahlian. Baik itu rujukan berupa dokumen kertas ataupun dokumen elektronik. 5. Bagi seluruh pihak yang hendak menjadi saksi, sebaiknya perlu melapor kepada petugas sidang untuk mengetahui informasi yang perlu saksi ketahui, seperti misalnya di mana letak ruang sidang yang ditentukan, apakah sidang sudah dimulai, apakah saksi datang sesuai jadwal, dan lain-lain. Hadirin sekalian, apa sajakah hal-hal yang wajib dilakukan oleh para saksi? Tata tertib,
yang harus diperhatikan oleh saksi adalah sebagai berikut. Saksi wajib taat perintah majelis hakim. Saksi wajib berpakaian sopan dan rapi. Saksi harus siap menjawab pertanyaan majelis hakim atau kuasa hukum ataupun pihak berperkara. Saksi harus berbicara dengan suara yang terdengar jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Saksi harus duduk sopan dan rapi. Saksi harus melepaskan atribut seperti topi, kacamata, rompi, dan jaket. Saksi harus datang tepat waktu sebelum sidang dimulai. Saksi harus menunggu di ruang tunggu. Saksi wajib mematikan atau menonaktifkan handphone atau gadget sebelum masuk ruang sidang. Saksi harus masuk ruang sidang yang ditentukan setelah dipanggil masuk atau dipersilakan memasuki ruang sidang. Yang terpenting dalam hal menjadi saksi adalah sampaikanlah segala kenyataan yang dilihat, didengar, atau dialami dengan dasar kebenaran dan kejujuran, bukan berkomentar, berpendapat pribadi, mengarang, ataupun mengada-ada, karena setiap saksi akan dimintai keterangan di bawah sumpah. Apa itu sumpah? Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Sumpah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau pada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Salah satu ayat dalam Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan nama Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka dengan rahmat pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka dari tuntutan. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 77. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan memberikan kesaksian palsu. Apa yang dimaksud dengan kesaksian palsu? Kesaksian palsu atau dikenal dengan sumpah palsu adalah sumpah yang diikrarkan seseorang semata-mata untuk memperkuat pernyataan saja tanpa memikirkan tentang kebenarannya. Dan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242, pelaku sumpah palsu dapat diancam pidana penjara 7 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, hal terakhir yang dapat kami informasikan adalah beberapa larangan saat menjadi saksi di pengadilan agama. Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut. Membawa senjata api, benda-benda tajam, bahan peledak, atau segala hal yang dapat membahayakan dan mengganggu keamanan sidang. Membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Duduk tumpang kaki di dalam ruang sidang atau saat memberikan kesaksian.
makan atau minum walaupun hanya sekedar permen, merokok di dalam ruang sidang ataupun di dalam gedung pengadilan di luar ruang sidang, membawa anak-anak masuk ke dalam ruang sidang tanpa izin majelis hakim, memberi komentar atau keterangan yang bersifat karangan tentang sesuatu tanpa izin majelis hakim, keluar masuk ruang sidang tanpa izin atau tanpa perintah majelis hakim, menunggu di luar ruang tunggu yang telah ditentukan, seperti area parkir, kantin, musola, dan lain sebagainya. Saksi juga dilarang mengenakan rok atau celana pendek, baju tidak berkerah atau tidak berlengan, dan sedapat mungkin saksi mengenakan pakaian yang menutup aurat, formal, serta tidak menggunakan sandal jepit dan kain sarung. Demikianlah beberapa hal mengenai tata tertib yang harus diperhatikan untuk menjadi saksi di pengadilan agama. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.